Selamat datang di Habis Nonton, dan pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Those Who Wish Me Dead. Jadi Those Who Wish Me Dead ini adalah film tahun 2021 asal Amerika, bergenre neo-western action thriller dan disutradarai oleh Taylor Sheridan dengan naskah yang ditulis oleh Michael Corita, Charles Leavitt, dan si Taylor Sheridan sendiri. Jadi film ini ternyata berdasarkan atau berbasis dari novel dengan judul yang sama yang ditulis oleh Michael Corita. Film ini mengikuti seorang anak laki-laki, a boy, yang diperankan oleh Vin Little, yang menyaksikan kematian atau pembunuhan dari ayahnya sendiri. Dia lalu lari dan akhirnya bertemu dengan seorang smoke jumper. Smoke jumper itu kalau di Indonesia bahasanya apa ya? Mungkin kayak orang yang bertugas untuk memadamkan kebakaran hutan dan biasanya diterjunkan langsung dengan pesawat pakai parasut dia ke titik-titik api gitu. Jadi smoke jumper. Yang diperankan oleh Angelina Jolie di hutan atau jungle atau wilderness di daerah Montana untuk pergi dari atau kabur dari sepasang ya. Di sini kayaknya literally sepasangnya by the way, pembunuh yang diperankan oleh Nicholas Hoult dan Aidan Gillen, yang disewa oleh orang tertentu untuk menghabisi atau membungkam dia dan ayahnya. Di sini juga Those Who Wish Me Dead juga dibintangi oleh Jon Bernthal, Medina Singhori, dan Jake Weber. Jadi kalau misalnya nih mau diceritakan secara bego-begoan, intinya adalah ada seorang auditor forensik yang menemukan kejanggalan dalam sebuah kasus gitu. Jadi dia karena merupakan seorang auditor forensik yang jujur, dia mau membongkar kasus itu. Tapi ternyata ketika dia mau membongkar kasus itu, dia lihat atasannya aja dibunuh gitu. Dia lihat di berita. Akhirnya dia kabur sama anaknya. Terus ternyata dia ketemu oleh orang yang di-hire untuk ngebunuh dia, sehingga dia terbunuh dan anaknya menyaksikan sendiri. Lalu anaknya harus lari, menyelamatkan diri dan menyelamatkan rahasia yang dipegang oleh ayahnya untuk akhirnya bisa disebarin ke semua orang tahu gitu. Dan pada saat pelarian itu si anak itu ketemu sama seorang smoke jumper, yaitu Angelina Jolie. Itu jadi kurang lebih film ini berjalan bagaimana kisah pelarian anak ini yang dibantu oleh Angelina Jolie kayak gitu. Nah, di sini Angelina Jolie itu perannya di sini namanya Hannah, smoke jumpernya, dan anak kecil itu yang ayahnya terbunuh dan dia saksikan lalu dia harus lari itu di sini namanya Connor, diperankan oleh Vin Little. Sementara yang mengejar dia sebagai pembunuh adalah Patrick dan Jack yang diperankan oleh Nicholas Hoult dan Aidan Gillen. Terus di sini juga ada pemeran lain, polisi yang berada di daerah Montana tersebut, polisi hutan. Ethan diperankan oleh Jon Bernthal. Terus ada juga Allison, itu istrinya dari si polisi yang diperankan oleh Medina Singhori. Gitu ya. Jadi kurang lebih ceritanya seperti itu. Ceritanya adalah tentang pelarian seorang anak yang dibantu oleh seorang smoke jumper, yang mana diperankan oleh Angelina Jolie. Jadi bagus atau enggak, layak ditonton atau enggak, menurut gue ini adalah film yang cukup bagus. Di Rotten Tomatoes sendiri mendapatkan nilai 61%. Kalau perlu ditonton di bioskop atau enggak, menurut gue rada-rada optional. Dalam arti adalah film ini kemungkinan kalau lo tonton di bioskop atau enggak, itu efeknya nggak akan terlalu berbeda. Hanya saja yang bisa ditawarkan kalau lo tonton di bioskop adalah hutannya, wilderness-nya, jungle-nya itu akan lebih dapat kalau lo tonton di sana. Apalagi di sini banyak adegan kebakaran hutan yang mana akan semakin jadi, yang semakin memikat dalam tanda kutip kalau lo nonton di bioskop. Tapi basically ini adalah film yang layak untuk ditonton, gue rekomendasikan untuk ditonton, dan boleh banget untuk ditonton di bioskop. Lalu masuk ke sisi positif maupun negatif dari si Those Who Wish Me Dead. Positifnya menurut gue adalah
si Connor yang diperankan oleh Vin Diesel, aktor cilik ini, aktingnya sangat bagus, sangat meyakinkan, sangat dapat bagaimana seorang anak yang tiba-tiba hidupnya berubah, yang takut, yang bingung, itu aktingnya di sini menurut gue bagus banget. Dan setiap kali ada aktor atau aktris cilik yang bisa acting, menurut gue itu sangat-sangat perlu diapresiasi. Karena lo tau sendiri, jangankan anak kecil, orang tua aja susah diatur, apalagi anak kecil. Nah ini anak kecil bisa acting lagi, waduh, berarti sudah bisa diatur ya, sudah bisa berakting. Itu menurut gue sangat-sangat perlu diapresiasi, apalagi actingnya pun sangat bagus. Terus juga di sini Angelina Jolie juga, being Angelina Jolie ya, sangat dapat actingnya sebagai seorang yang di sini dia kayak punya trauma masa lalu gitu. Karena non spoiler gue nggak ceritain, dia jadi ada punya trauma masa lalu, dan bertemu sama si Connor ini, dia seperti punya kesempatan kedua untuk menyelamatkan seseorang, dimana sebelumnya dia titik-titik sehingga menjadi trauma dalam hidupnya gitu. Terus dia juga walaupun sudah mulai dewasa, bukan dewasa ya, sudah mulai menua, kecantikannya masih terasa di layar lebar ya Angelina Jolie. Lu bisa tahu gitu kenapa si Angelina Jolie ini disebut-sebut sebagai salah satu wanita tercantik di dunia. Kalau lu lihat mukanya di layar besar, di layar bioskop gitu, oh ya lu akan maklum kenapa hal itu bisa menjadi pembicaraan orang-orang gitu. Terus juga pemeran-pemeran pendukungnya juga menyenangkan ya di sini. Di sini agak-agak girl power gitu, woman power gitu ya. Selain Angelina Jolie ada juga Medina Senghore yang memerankan sebagai Ellison di sini, istrinya dari Pak Polisi itu. Di sini girl power itu dapat banget. Jadi bagaimana mungkin buat cewek gitu akan merasa tergugah, termotivasi melihat wanita-wanita yang kuat dan powerful kayak gitu. Terus dari segi ceritanya mungkin bukan sesuatu yang baru ya, dimana ada seorang anak atau seorang yang lemah yang tiba-tiba harus dilindungi oleh seseorang. Tapi bedanya adalah di sini yang melindungi itu nggak kayak overpower kayak di film-film mungkin kayak Leon the Professional kayak gitu-gitu ya. Dimana yang melindungi kayak dos apa sih yang Jota Slim itu ya, pokoknya yang melindungi anak kecil itu kan kayaknya dia OP gitu, overpower gitu. The Night Come For Us tuh ya. Di sini tuh Angelina Jolie-nya lebih membumi, lebih ya dia smoke jumper gitu, dia bukan mantan pembunuh bayaran atau apa gitu. Jadi ada taste berbeda, dimana dia juga perempuan, cewek. Dia juga bukan orang yang skillful banget dalam membunuh, tapi dia seseorang yang katakanlah punya trauma tapi ingin membayar kesalahannya dan mendapatkan kesempatan kedua untuk menyelamatkan seseorang kayak gitu. Jadi lebih menjejak bumi menurut gue, tapi juga tetap seru gitu. Mungkin kalau dari sisi negatifnya bisa jadi ceritanya dianggap kurang kuat bagi beberapa orang, dalam arti adalah segala sesuatunya berjalan terlalu dalam tanda kutip terstruktur, mudah banget. Kejadian-kejadiannya kok gampang banget kayak gitu. Tapi bisa jadi ya kalau memang orang jahat niat gitu ya mencari orang, membunuh orang, ya bisa jadi memang mungkin sebenarnya semudah itu mencari orang, mentargetkan orang, ya tidak sesulit itu. Kalau lu punya kekuasaan, lu punya uang, bisa jadi kayak gitu. Terus juga mungkin bagi beberapa orang yang akan merasa mungkin film ini berjalan tidak cukup cepat ya, mungkin temponya akan terasa agak lebih lambat bagi beberapa orang. Juga mungkin adanya kurangnya comedic relief. Film ini relatif cukup serius dari awal sampai akhir, tidak terlalu ada comedic relief atau tawa yang diselipkan di tengah-tengah ketegangan. Ya tapi itu aja, basically agak minor, tidak terlalu mengganggu di sini, dan tetap menjadikannya sebuah film yang layak untuk ditonton. Kalau buat gue sendiri, Those Who Wish Me Dead akan gue berikan nilai sekitar 75 dari 100.
jelek ditonton, gue cukup rekomendasikan. Itu aja yang bisa gue sampaikan untuk review film Those Who Wish Me Dead. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga komen di bawah kalau emang lu pengen tahu alur cerita penuh atau review full spoiler dari Those Who Wish Me Dead. Itu aja dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Ciao.